Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, di sini Ibu masih tetap mengingatkan kepada anak kami agar terus aktif mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Oke anak kami semuanya, untuk mata pelajaran PKN kelas 12, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang keuangan negara, BPK, dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang mana kita telah membahas tentang keuangan negara. Baik anak kami, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Di mana yang pertama, pengertian Badan Pemeriksaan Keuangan, di mana Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Berikut tugas dan wewenang BPK. Adapun tugas dan wewenang BPK yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN. Yang ketiga, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. BPK memiliki 3 fungsi pokok, yakni 1. Fungsi operatif. Dalam melaksanakan fungsi ini, BPK melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, di mana dalam melaksanakan fungsi ini, BPK melakukan tuntutan, perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara. Yang ketiga, fungsi rekomendatif. Dalam hal fungsi ini, BPK memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Berikut tentang dasar hukum BPK di RI. Sebagai sebuah lembaga negara, keberadaan BPK tentu memiliki dasar hukum tersendiri. Adapun dasar hukum BPK antara lain, yang pertama pada pasal 23E, 23F, 23G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2006 tentang BPK sebagai pengganti Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1973 tentang BPK. Yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang kelima, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan dalam melaksanakan tugasnya, BPK memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, yaitu merencanakan dan melaksanakan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 7. Menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang ke-8, membina jabatan fungsional pemeriksa. 9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Yang ke-10, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian income pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak kami dapat memahaminya. Kalau ada yang perlu tanyakan, silakan buat dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.